Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya coba kita bahas tentang bagaimana suatu perusahaan itu mengadakan pengalihan atas suatu resiko. Di sini yang pertama ya, kita membahas bagaimana asuransi itu merupakan peralatan ataupun hal dasar yang tidak menjadi satu-satunya dalam manajemen risiko. Asuransi di sini kita lihat dari dua sisi, yaitu asuransi adalah suatu perlindungan ya terhadap risiko keuangan, biasanya disediakan oleh para perusahaan asuransi atau insurer. Asuransi juga merupakan alat penggabungan risiko dari dua atau lebih orang atau perusahaan melalui sumbangan aktual. Jadi bisa melalui iuran yang tiap bulan itu dibayarkan. Itulah sumbangan aktual yang dimaksud. Yang dijanjikan untuk membentuk daya guna membayar klaim. Ya, untuk pembayaran klaim misalnya kalau di perusahaan itu ada asuransi untuk kebakaran atau asuransi untuk keselamatan para pekerjanya, yang biasanya kalau yang di Indonesia lebih dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, itulah dana atau iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh perusahaan, dan itu yang digunakan untuk mengklaim apabila kita terjadi musibah ataupun kesehatan kita sedang terganggu, kita bisa menggunakan klaim asuransi tersebut. Dari sudut pandang orang, asuransi juga merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko itu sendiri. Selanjutnya, ciri dari risiko. Ciri dari asuransi, ya ciri khususnya di sini adalah sarana transfer risiko di sini berasumsi memerlukan penyatuan atau pooling risiko, yaitu pihak insurer atau pihak perusahaan asuransi akan menggabungkan risiko dari banyak yang tertanggung. Artinya gini, kalau yang kita tahu ya, nggak semua orang itu mengklaim asuransinya. Perusahaan asuransi itu biasanya membuat suatu aturan, di mana aturan itu apabila sudah 1 tahun nggak ada klaim, nah ini si pihak tertanggung ini sudah hangus asuransinya atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, inilah yang disebut menjadi penggabungan risiko-risiko dari banyak yang tertanggung. Nah, itu. Jadi misalnya ada satu orang yang menanggung risiko, misalnya si A sedang terkena musibah kebakaran, tapi si B yang membayar asuransi kebakaran full tidak mengklaim. Nah, ini bisa disubsidi silang semacam itu ya. Inilah namanya perusahaan asuransi telah menggabungkan risiko dari banyak yang tertanggung. Kemudian melalui gabungan ini, insurer akan meningkatkan kemampuan untuk meramalkan kerugian. Jadi misalnya nih pabrik ya, pabrik ini dekat dengan pom bensin misalnya. Tentu resikonya akan dilipat gandakan dibanding perusahaan yang resiko kebakarannya jauh dari pom bensin misalnya. Kalau yang dekat pom bensin, tarif resiko untuk kebakaran misalnya dia klaim untuk perusahaan asuransi menetapkan tarifnya adalah 12 juta. Tapi untuk perusahaan yang jauh, misalnya di lingkungan industri yang tidak membahayakan, dia hanya mengklaim misalnya 5 juta saja. Itu bisa terjadi. Karena resiko kebakaran itu jauh lebih tinggi di dekat pom bensin misalnya. Nah, itu yang dinamakan expected losses. Kemudian insurer biasanya akan mengumpulkan premi yang dibayar di muka untuk menutup segala resiko kerugian. Nah, biasanya perusahaan asuransi ini mengumpulkan premi yang dibayar di muka untuk menutup segala kerugian. Jadi dia mengkolektifkan dulu, ya, mengkolekting bahwa di awal itu biasanya pembayaran premi asuransi itu sudah diperhitungkan apabila konsumen atau pihak tertanggung itu akan mengalami suatu kerugian. Jadi misalnya pembayaran di awal tuh 12 juta itu pembayaran di awal tuh harus 5 juta dulu masuk. Ini untuk apa? Untuk mengcover apabila setelah mengasuransikan gedung tersebut terjadi kebakaran oleh pihak tertanggung. Jadi si perusahaan asuransi itu tidak menalangi lah istilahnya lebih besar lagi. Ya, itulah dari
pihak tertanggung itu sendiri pada saat pembayaran di awal asuransi. Selanjutnya untuk perbedaan asuransi dan surety bonds. Ya, kalau surety bonds di sini 3 pihak dalam kontrak itu yaitu prinsipal, obligi, dan surety, sedangkan perusahaan asuransi hanya ada 2 pihak yaitu tertanggung dan penanggung. Nah, inilah perbedaan dari surety bonds. Kalau surety bonds itu istilahnya ada saksinya, ada yang menyaksikan, prinsipal, obligi, dan surety. Ya. Tapi kalau perusahaan asuransi cukup hanya tertanggung dan si insurer saja atau si perusahaan asuransi saja. Itu perbedaannya. Kemudian surety bonds biasanya prinsipal memperoleh surat tanggungan atau bond. Jadi prinsipal itu yang tertanggung ya, di sini disebutnya prinsipal, dan membayar premi, tetapi obligi menerima perlindungan dari prinsipal. Jadi si obligi ini semacam rekan kerjanya yang menerima perlindungan dari prinsipal. Ini surety bond ini juga sering diartikan biasanya pada para pemegang saham, ya, bahwa si saham itu tidak akan dibawa lari, bahwa si keuntungan saham itu nantinya akan dibagikan sesuai dengan hak masing-masing pemegang saham. Nah, apa jaminannya? Nah, itu biasanya dibuat surety bonds. Sedangkan perusahaan asuransi insurer langsung menanggung resiko kerugian yang dialami insurer. Ya, ini biasanya tidak ada istilahnya perantara kalau untuk asuransi. Langsung sih perusahaan asuransi itu sendiri yang mengadakan klaim asuransinya. Untuk yang ketiga, kerugian dan surety bonds ini dilakukan secara sengaja oleh tertanggung atau prinsipal. Sedangkan kerugian insuransi harus bersifat kebetulan yang dialami tertanggung. Nah, ini biasanya surety bonds ini dilakukan secara sengaja ini oleh pihak prinsipal ini biasanya berhubungan dengan klaim yang harus dibayarkan oleh pihak daripada si penanggung obligi tadi. Ya. Kemudian ada secara teori surety bond tidak akan mengalami kerugian, sedangkan asuransi mengalami kerugian jika terjadi resiko karena harus mengganti kerugian tersebut. Nah, ini lebih dilihat dari sisi perusahaan asuransinya ya. Kalau surety bond tadi tidak mengalami kerugian apapun karena dia sifatnya hanya menjaminkan dan nantinya akan dibayarkan. Tapi kalau si perusahaan asuransi ini lebih kepada dia hanya istilahnya menanggung resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Jika kerugian terjadi, surety atau penjamin mempunyai hak meminta penggantian kepada prinsipal. Jadi kalau surety bonds ini biasanya kalau kalian pernah pengajuan kredit ke bank untuk usaha, itu biasanya surety bonds itu termasuk ke dalam penjaminan kredit tersebut. Ya, jadi mulanya itu misalnya tidak tertagih, nah surety bonds ini bisa mengambil dari prinsipal tadi, ya yang merupakan jaminannya. Jadi bukan semacam pemutihan ya, jadi semacam pihak penjaminnya lah si prinsipal ini atau si tertanggung ini untuk di surety bond. Tapi kalau untuk di perusahaan asuransi memiliki hak untuk mengganti rugi kepada tertanggung karena memang sudah perjanjiannya dan tidak disengaja, misalnya kehilangan dan sebagainya. Ini ada manfaat asuransi ya, ada indemnification, yang mengganti kerugian bagi mereka menderita kerugian yang tidak diharapkan, seperti kehilangan tadi, ya all risk misalnya kalau mobil ya atau sepeda motor. Reduction of uncertainty, ya mengurangi ketidakpastian dan reaksi pribadi ya terhadap risiko bagi tertanggung. Kemudian menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga dan struktur yang optimum, menyediakan dana untuk investasi, dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan karena adanya jaminan terhadap risiko. Selanjutnya, perusahaan asuransi sebagai sumber dana investasi, ya, lembaga keuangan bank dapat mengerahkan dana yang tersedia untuk investasi pada bidang lain di luar asuransi. Investasi dilakukan oleh perusahaan asuransi karena risiko yang dihadapi kecil dan adanya harapan untuk memperoleh return atau tingkat pengembalian.
Ini ada biaya-biaya asuransi ya, biaya operasi, kemudian biaya moral hazard ya, yang timbul karena ada indikasi bahaya moral hazard dalam pemegang polis dengan sengaja menyebabkan kerugian atau menambah berat risiko kerugian. Nah, ini biasanya indikasinya itu misalnya gedung sengaja dibakar gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam moral hazard ya, yang disengaja oleh pihak tertanggung supaya klaim asuransinya keluar. Nah, ini sering terjadi juga ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah membayar asuransinya begitu tinggi atas suatu gedung ya. Contoh penyimpangan moral hazard ya, di sini ada contohnya: klaim yang tidak benar, pemanfaatan pelayanan, pembayaran ongkos yang lebih biaya pelayanan, pembayaran ganti rugi yang lebih besar dari kasus pertanggungjawaban. Syarat resiko yang dapat diasuransikan tentu saja merupakan kerugian potensial, probabilitas kerugian yang dapat diperhitungkan. Ya, kalau banjir dan lain sebagainya itu bisa diperhitungkan asal dia memang ada di daerah aliran banjir. Tapi kalau misalnya banjir yang tiba-tiba di daerah yang tidak pernah diprediksi, nah ini masuknya ke dalam probabilitas kerugian yang tidak dapat diperhitungkan. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka, kerugian menjadi bersifat kebetulan, bukan resiko katastrof atau bencana besar dan serentak seperti tsunami misalnya ya. Kemudian resiko yang tidak ditanggung asuransi swasta. Nah, ini biasanya bahaya banjir tadi. Ya, serta bank insolventions tidak mampu membayar. Ini artinya kemampuan membayarnya sudah tidak ada. Kemudian pengangguran atau jobless. Nah, ini jelas ya. Hambatannya di sini tentu saja peraturan perundangan yang suka berubah, kekurangan personil, ya. Kemudian ada custom dan tradition. Ya, ini lebih kepada budaya perusahaan. Asuransi sulit memasuki suatu daerah. Misalnya ada satu perusahaan yang anti asuransi. Kenapa? Karena merasa rugi karena jarang ada yang klaim misalnya. Nah, ini masuknya dalam custom and tradition. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.